2 kali kami ajak diskusi dengan baik-baik, orangnya nggak datang, saudara. Udah kelar kalau soal ilmiah. Nggak, ini bukan soal ilmiah, saudara. Kalau soal ilmiah, buku udah selesai. Setelah itu kita nggak butuh pengakuan. Kalau setelah itu masih ada yang nggak percaya, saya bodoh teing, saudara. Tapi kalau yang nggak percaya, saya doain besok di akhirat mudah-mudahan dikumpulkan Fuad Pleret, Imat, Mama Gupron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada pimpinan Majelis Kunuzus Salawat Al-Muhtaram Wal-Mukarram Al-Habib Hasanin Fayyad bin Yahya. Juga tidak lupa hadir di tengah-tengah kita ada Al-Habib Abdullah Rifki Al-Aidrus, ada Kiai Haji Muhammad Yahya, ada Kiai Haji Mustafa bin Kiai Haji Bushra Al-Karim, dan semuanya para habaib, para kiai, para sesepuh. Tidak lupa saya sebutkan satu persatu, begitu pula sahibul bait Nyeru. Dan semuanya saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Betul? 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 Musyahid itu hati-hati, saudara. Kadang-kadang luar biasa antara ormas sama ormas, thariqah sama thariqah, saudara. Ribut. Pengikut wali sama pengikut wali ribut, sama-sama ikut wali, walinya tak ribut, saudara. Betul atau tidak? Bahkan belakangan ini, saudara, Habib sama kiai jadi domba. Ada orang bangun tidur langsung adu domba habaib kiai kerjaannya sekarang, saudara. Saya mau tanya yang begini, ayah lo, Pak. Orang kompak, ayah lo, Pak. Ayah lo, Pak. Itu namanya musyahin. Orang yang kerjaannya ngadu domba umat Islam. Apalagi ngadu domba habaib kiai yang hubungannya selama ini baik, harmonis, luar biasa, disebut sebagai musyahin. Masuk kelompok-kelompok yang gak akan dapat rahmat Allah walau di malam nisfu Sya'ban. Na'udzubillah, amin. Makanya kadang-kadang saya habis pikir, Masya Allah, ada apa ini, saudara? Umat mau dibentur-benturkan dengan isu-isu rasisme, saudara. Isu-isu suku, isu-isu ini, isu itu, umat dibenturkan, saudara. Ya, dulu sebelum Indonesia merdeka, saudara, itu salah satu strategi Belanda seperti itu, saudara. Orang dipecah-pecah dengan cara membagi-bagi status sosial. Anda bisa buka di Wikipedia. Itu Belanda itu membagi-bagi warga menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama ini dari Belanda nih. Tingkatan pertama orang-orang Belanda sama orang-orang Eropa lainnya, saudara. Tingkatan kedua, warga tingkat kedua, orang India, orang Cina, orang Arab dimasukin sama Belanda, saudara. Ada warga tingkat 3 yang disebut dengan pribumi. Ini yang mengotak-kotakan seperti ini siapa? Belanda, saudara. Anda bisa buka di sejarah. Belanda sengaja mengotak-kotakan seperti itu. Tujuannya buat apa? Supaya ada kecemburuan sosial. Kalau ada kecemburuan sosial, umat nggak bersatu. Kalau umat nggak bersatu, apa yang terjadi? Saudara, Belanda diuntungkan. Belanda menjadi kuat. Indonesia yang dirugikan. Betul. Kalau yang nggak percaya, saya doain besok di akhirat mudah-mudahan dikumpulkan Fuad Pleret, Imat, Mama Gupron. Amin. Amin. Gitu aja kok ribut. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Terserah masing-masing, saudara, nggak usah ribut. Lakum dinukum walian, sungguh terlalu. Nggak usah pakai ribut. Habib kiai adu domba. Makanya saya kata enggak, ini bukan soal ilmiah. Kalau ilmiah udah kelar. Ini bukan soal ilmiah, bukan soal kajian. Ini soal kebencian. Ini soal kedengkian. Ini sadar atau tidak, ini adu domba sesama anak bangsa, saudara. Betul? Betul? Ini adu domba sesama anak bangsa, saudara. Habib sama kiai dibikin ribut, umatnya dibikin ribut. Judi online-nya makin merajalela, saudara. Habib sama kiai dibikin ribut, judi online makin gila-gilaan. Anda tahu data dari PPATK, itu perputaran uang haram dari judi online
satu tahunnya lebih dari 300 triliun, saudara. Sampai anak-anak kecil yang main judi online, jumlahnya lebih dari 190.000 anak-anak kecil di bawah umur main judi online, judi gila-gilaan, mulai dari rakyat sampai pejabat, mulai dari umat sampai santri, sampai ustadz. Saya tahu ada yang kena judi online, saudara. Terus Habib makanya disuruh ribut urusan nasab. Umat yang belum bisa baca Quran masih banyak, yang belum sholat masih banyak. Terus Habib kayak disuruh ribut, saudara. Disuruh tutup mata, narkoba makin gila-gilaan merajalela. Lebih dari separuh isi penjara di Indonesia yang sudah overload ini, penjara di Indonesia sudah overload, saudara. Ini keterangan dari Kemenkumham. Penjara di Indonesia itu sudah di atas muatannya. Kalau satu penjara muatannya harusnya 10 orang satu kamar, jadi 20 orang bisa satu kamar, saudara. Saking overloadnya. Lebih dari 50% isi penjara di Indonesia itu adalah kasus narkoba. Luar biasa. Terus Habaib Mekki ini disuruh ribut urusan nasab, saudara. Diadu domba urusan suku, rasisme, apa ini, saudara? Kegilaan macam apa yang kita lakukan? Siapa dalang di balik ini, saudara? Habib Mekki disuruh ribut urusan NASA, korupsinya makin gila-gilaan. Lu gila, saudara? Korupsi 271 triliun, penjaranya 6 tahun setengah. Edante. Korupsi 270 orang Kuningan tahu 271 triliun. Itu 271 triliun kalau dibeliin seblak, Kuningan tenggelam seblak, saudara. 271 triliun. Penjaranya 6 tahun. Saya mau tanya orang Kuningan, ente dikasih 271 triliun, di penjara 6 tahun setengah, mau nggak? Wah, tampang-tampang napi nih. Habib Kiai diadu domba, uang negeri dirampok, korupsinya makin gila-gilaan. Habib Kiai diadu domba, laut dipagerin, saudara. Tahu Firaun? Sejahat-jahatnya Firaun nggak pernah magerin laut merah. Laut dipagerin, air ada sertifikatnya. Edante. Kita kalau ketemu kali buru-buru sertifikatin, saudara. Sebelum disertifikatin orang. Ini nggak main-main urusan kedaulatan rakyat, kedaulatan bangsa, kedaulatan negara. Anda tahu, saudara, pantai yang namanya pantai itu boleh dikuasai, saudara. Keluar masuk negara lewat bandara bisa diawasi. Keluar masuk negara lewat pelabuhan bisa diawasi, saudara. Tapi kalau keluar masuk negara, pantai dikuasai sepanjang-panjangnya, siapa yang bisa menguasai kalau dia keluar masukkan senjata, saudara? Siapa yang bisa mengawasi kalau ada yang keluar masukkan narkoba, saudara? Siapa yang bisa mengawasi kalau ada yang keluar masukkan obat-obatan terlarang, saudara? Ini soal kedaulatan negara. Kita cinta NKRI. Kedaulatan kita mau diobok-obok, pantai kita mau dirampok, tapi Habib Kiai diadu domba, disuruh ngurusin hal yang tidak penting. Musyahin. Ini namanya musyahin. Orang yang seperti itu kalau nggak tobat minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala, besok malam nisfu Sya'ban nggak dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua yang seperti itu dikasih taufik dan hidayah Allah Taala. Termasuk kita. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya nggak ada urusan, saudara. Kami cinta kepada NKRI. Ini negeri kita Bhinneka Tunggal Ika. Betul? Jangankan yang masih muslim, saudara. Jangankan yang beda suku, beda agama sekalipun. Selama dia nggak ganggu kita, nggak bakalan kita ganggu dia, saudara. Betul? Betul? Ini Indonesia sudah rukun, sudah tentram, sudah damai. Puluhan tahun dari merdeka sampai sekarang, suku yang berbeda-beda hidup berdampingan di negeri kita. Dan para wali songo mengajarkan kita bagaimana indahnya dakwah, saudara. Jangan kasih sesama muslim, yang kafir aja dirangkul sama wali songo sampai masuk Islam, apalagi yang sesama muslim, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Keindahan ini jangan diacak-acak lagi. Makanya, saudara, saya sebetulnya di malam lagi sakit, saudara. Saya kemarin Sabtu sama Ahad 10 tempat saya kenapa nggak hadir. Saya sedang sakit, saya sedang flu berat, sedang demam dan lain sebagainya. Akhirnya alhamdulillah tadi pagi enakan, saya berangkat ngajar dulu di Majalengka kemari. Saya tadi bilang sama Habib Hasan dan Beb, mungkin kalau nggak ada penolakan, mungkin saya nggak datang, Beb. Tapi karena ada penolakan, saya jadi datang di malam, Beb. Karena nggak bisa, saudara, nggak, kita nggak mau diadu domba umat Islam, betul? Kita bangsa Indonesia nggak boleh dipecah belah, betul? Maka kami dari Front Persaudaraan Islam dan bersama para habaib, para ulama, para kiai lainnya, kami yang hidup di Indonesia, kami umat Islam, satu, sudah disatukan oleh Islam. Dua, kita disatukan oleh Allah. Begitu habaib kiai adu domba, yang diuntungkan siapa? Bandar judi, bandar narkoba, oligarki, para koruptor, orang-orang jahat yang babak belur umat, yang dirugikan Indonesia, saudara. Betul. Makanya siapapun yang coba-coba mecah belah umat, enggak, kita nggak akan biarkan. Siapapun yang coba-coba mecah belah NKRI, enggak, kita nggak akan biarkan. Siapapun yang coba-coba menodai ajaran Wali Songo, enggak, kita nggak akan biarkan. Apapun yang terjadi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersih badala, jangan pernah mundur untuk jaga persatuan Indonesia, saudara. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya saya mau tanya masyarakat Kuningan, siap bersatu? Kurang kompak, kurang semangat, siap bersatu? Kurang semangat, siap bersatu? Siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan, siap jaga kesatuan, siap jaga NKRI. Kalau ada yang mau ngajak-ngajak persatuan Indonesia, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngajak-ngajak persatuan Habaib dengan Kiai, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mengajak-ngajak persatuan umat Islam, diamkan atau lawan? Siap rapatkan barisan, siap jaga NKRI. Orang Indonesia nanya, mungkin karena di Indonesia lagi ribut di medsos. Sebenarnya ributnya di medsos, di dunia nyata sih alhamdulillah. Betul atau tidak? Di medsos saja ributnya. Ada yang nanya ke Grand Mufti Mesir, Syekh, ma ra'yukum fi nasabi Ba'alawi? Bagaimana menurut antum tentang nasabnya Ba'alawi? Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Kata beliau, ini Grand Mufti Mesir mengatakan, nasab Ba'alawi thabitun indana bil ijma'. Menurut kami nasabnya sah secara ijma', kata Grand Mufti Mesir deh. Malah yusyakik fi ablat tarikh, kata dia. Sepanjang sejarah nggak ada satupun yang meragukan, kata Grand Mufti Mesir. Terus terakhir Grand Mufti Mesir mengatakan, ini pendapat seperti ini yang membatalkan, hadza hamalahu sukhuf. Pembatalan yang didasari karena sukhuf. Sukhuf apa? Dha'af fil aql, kelemahan dalam otak berpikir. Artinya apa tuh? Bodoh. Berarti go internasional nggak? Go internasional, bukan ilmunya, kebodohannya, saudara. Sadayana parantos ngartos. Saya nggak fitnah, saya bicara berdasarkan data. Terakhir kemarin ini nih, ahli pakar teori nasab dari Mekah yang kitabnya sering dikutip oleh Imad sendiri. Ya kesebut juga orangnya akhirnya. Sering dikutip oleh dia. Ngomong apa? Ini pendapat begini mabniun, ini pendapat didasari karena jahal murakkab, karena bodoh kuadrat. Bodoh tuh ada dua, ada jahal basit, ada jahal murakkab. Kalau jahal basit sekedar nggak tahu aja, udah selesai, tapi nggak so tahu. Tapi nama jahal murakkab ini bodoh kuadrat, bodoh dan nggak sadar dirinya nggak ngerti. Udah nggak tahu, so tahu lagi, saudara. Go internasional nggak? Tapi go internasional apanya? Kebodohannya, saudara. Jadi luar biasa, kita salut. Ini clipping go internasional, tapi bukan go internasional keilmuannya, go internasional kebodohannya, mencoreng nama baik ulama Indonesia. Na'udzubillah min. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Saya pengen ngasih tahu, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hati-hati jangan tertipu sama syaitan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun min umuril jahiliyah, min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 perkara ini termasuk perbuatannya jahiliyah. 4 perkara termasuk perbuatan jahiliyah. Apa 4 perkara tersebut? Ya, 2 diantaranya yang saya pengen bahas. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, termasuk perbuatan jahiliyah, membangga-banggakan nasab. Hanya modal bangga nasab saja, ilmu enggak, akhlak buruk, amal ibadah buruk. Siapapun, mau habibnya, membanggakan nasab aja, kakek aing, cucu nabi, sholat kagak. Misalkan ada yang seperti itu, misalkan. Ilmu enggak, akhlak buruk. Atau yang cucunya kiai, kayak yang cucunya wali, siapapun, kalau banggakan nasab tapi tanpa ilmu, tanpa akhlak yang mulia, tanpa amal yang baik, itu merupakan perbuatan jahili. Jelas atau tidak? Faham? Sepakat? Itu nggak bisa, saudara. Saya selalu sampaikan di mana-mana. Ya, bangga-banggain nasab tapi nggak ditopang dengan ilmu yang baik, amal yang soleh, akhlak yang baik, itu hanya akan memberatkan hisab di hadapan Allah. Man abta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Orang kalau amalnya buruk, nasabnya nggak nyelamatin dia, justru hisabnya diberatin nanti. Kenapa? Ente udah dikasih nasab mulia, njit-njit ente orang soleh, kok ente nggak bisa kayak mereka, malah maksiat. Jangan-jangan engkau yang busuk di antara mata rantai yang mulia ini. Hati-hati, keturunan-keturunan orang mulia, hati-hati. Kalau nggak bisa ngikutin jejak datuk-datuknya, hanya modal membanggakan nasab, akan memberatkan hisabnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, termasuk perbuatan jahiliyah juga, at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang. Di dalam hadis lain riwayat Sahih Muslim juga, Rasulullah mengatakan, ithnani fin nasi huma bihim kufrun. Kata Rasulullah, ada 2 perkara, 2 perbuatan. 2 perbuatan ini merupakan bentuk kekufuran.
Di dalam syarah-syarah hadis disebutkan ay min khisalil kuffar. Artinya dua perbuatan ini adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang kafir. Berarti minal kabair kalau dilakukan oleh muslim. Apa dua perbuatan tersebut? Kata Nabi SAW, salah satu diantaranya at-ta'nu fil ansab, ta'an fil nasab, nyerang nasab juga saudara, termasuk perbuatan kufar. Jadi kata Nabi, nyerang nasab ini satu perbuatan jahiliyah, dua termasuk perbuatan kebiasaannya orang-orang kafir. Ini bukan aing yang ngomong. Kalau omongan aing mah terserah, mau diinjak-injak mah nggak masalah. Yang ngomong baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Jangan disangka keren nanti lagi maksiat. Habib, bagaimana tuh gambarannya ta'an fin nasab surahnya? Habib jangan ngarang-ngarang dong. Taib, jangan saya yang jelaskan. Nukhallil Imam Al-Hafidh Al-Munawi yubayyin lana. Kita biarkan Al-Imam Al-Munawi menjelaskan untuk kita apa yang dimaksud ta'an fin nasab. Kata Al-Hafidh Al-Munawi dalam kitabnya At-Taisir, begitu pun dalam kitabnya Faidul Qadir, yang dimaksud dengan ta'an fin nasab yang merupakan perbuatan jahiliyah dan merupakan perbuatan kufar binahwi qadhin fi nasabin thabata fi zahiri syara'. Dalam keterangan lain, bi an yaqul fulan laisa min dzurriyyat fulan, fulan laisa min dzurriyyat fulan. Kata Al-Hafidz Al-Munawi, ta'an fil nasab itu gambarannya menyerang nasab yang sudah dianggap sabit dalam pandangan syariat. Udah jelas dalam pandangan syariat, jelas fulan anaknya fulan, fulan keturunan fulan. Tahu-tahu ada pahlawan kesiangan datang mengatakan fulan bukan keturunan fulan, fulan bukan keturunan fulan. Padahal udah sabit dalam pandangan zahir syariat, itu udah sabit. Itu kata Nabi termasuk ta'an fin nasab, perbuatan jahiliyah dan termasuk perbuatannya orang-orang kafir. Coba kita lihat bagaimana dalam kasus yang lagi ramai, kasus Ba'alawi. Saya sebut aja saudara. Saya nyebut ini bukan karena butuh pengakuan, hasya wa kalla. Pengakuan itu datangnya dari ulama, bukan untuk bangga-banggaan nasab. Bangga-banggaan nasab kalau tanpa amal yang baik hanya akan memberatkan hisab di hadapan Allah. Tapi kesian kalau ada umat yang sampai ikut-ikutan jatuh dalam dosa ta'an fin nasab. Kesian. Yang nggak paham, yang nggak ngerti, kesian saudara. Coba kita lihat bagaimana dalam kasus Ba'alawi. Apakah dia nasab thabata fi dhahiri syara', nasab yang sudah tetap dianggap tersambung dalam pandangan zahir syariat? Ya, karena kriteria dianggap tersambungnya sebuah nasab itu ada beberapa, diantaranya satu, syuhra istifadah. Ketika sudah terkenal dalam masa kurun yang panjang bahwa ini termasuk keluarga Rasulullah SAW, apalagi diakui sama para ulama, pengakuan tersebut ulama berarti mandang itu sesuai standar fikih, itu sudah dianggap sabit fi dhahiri syara'. Yang kedua, kalau diakui oleh para nasabah, khattu nasabah, nggak ada batasan harus zaman tertentu. Nggak ada batasan harus zaman tertentu. Ketika ada pengakuan dari khatun nasabah, para pakar nasab, imam-imam dalam bidang nasab melakukan pengakuan, mengakui, itu berarti thabata fi dhahiri syara', saudara. Apakah nasab Ba'alawi diakui Habib oleh para ulama, para ahli nasab, para ahli fikih, para ahli sejarah? Saya santri, orang bodoh, santri, juaihil, bukan jahil lagi, juaihil, tuailib, santri, bukan kiai, saya bukan ulama. Saya pribadi neliti, ngumpulin itu pengakuan terhadap keabsahan nasab sadah Ba'alawi, atau status mereka sebagai sadah, atau status mereka sebagai asyraf, atau status mereka sebagai Husaini, keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Saudara, itu saya ngumpulin nggak kurang dari 140 kitab yang ditulis oleh ulama non Ba'alawi, di luar Ba'alawi, nggak kurang dari 140 kitab. Itu yang saya pribadi kumpulin. Di Oman ada lagi ulama yang ngumpulin tuh 170 yang dia dapat. Saya 140, di 170. Saya ranking 2 berarti saudara. Dia ranking 1. Cuman dia ulama, saya tolib, santri markas syariah. Siapa aja di antara yang ngakuin? Ulama-ulama besar. Ada Imam Al-Janadi dalam kitabnya As-Suluk fi Tabaqatil Muluk ngakuin Ba'alawi, ketersambungan nasab mereka. Ada ulama namanya Al-Khazraji dalam kitabnya Al-Iqdul Fakhir ngakuin. Ada ulama namanya saudara Asy-Syarji Az-Zabidi, pengarang Tajridus Sharih. Kalau yang ngaji di pondok-pondok salafiyah itu ada Mukhtasar Sahihul Bukhari, namanya Tajridus Sharih, Mukhtasar Sahihul Bukhari. Itu dibaca di banyak pondok-pondok salafiyah buat pasaran biasanya. Itu beliau punya kitab lain namanya Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Di situ beliau ngakuin nasab Ba'alawi. Bahkan beliau nyebutin Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar. Itu yang dikenal dengan Al-Aidrus, dengan tanggal wafatnya lengkap disebutin. Ada kitab namanya Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman yang ditulis oleh Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal. Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal menulis Tuhfatuz Zaman. Ini bukan kitab kaleng-kaleng kalau anak zaman sekarang. Ini kitab Tuhfatuz Zaman diakui oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Saya sependek penelitian saya di dalam masalah ini, di abad ini atau di zaman ini, salah satu ulama yang paling detail bicara teori ilmu nasab, ya saya nggak bicara pencatatan nasab, teori ilmu nasab, itu diantara Syekh Ibrahim bin Mansur Al-Amiri. Dia salah satu min asyraf Makkah. Banyak kitabnya luar biasa, diantaranya Muqaddimah fi ilmil ansab, Madkhal ila ilmil ansab, kemudian Al-Ifadhah tentang syuhra wal istifadah, kemudian Usul wa Qawaid fi kashfi mudda'i syaraf wa muzawwirin nasab. Banyak, bagus karya beliau. Nah, teori-teorinya nih dikutip sama almarhum Ibnu Sarman. Tahu almarhum Ibnu Sarman? Nah, udah dah, nggak usah panjang lebar dah. Ini majelis mulia, saya nggak mau memperkeruh majelis mulia ini dengan penyebutan yang kurang-kurang enak, saudara. Teori-teorinya dikutip secara sepotong-sepotong untuk memperkuat tesisnya dia, tesis. Padahal bukan tesis, clipping, saudara. Comot sono, comot sini jadi satu, itu namanya clipping. Kalau tesis itu diuji secara akademik, metodologinya diuji, kritik sumber diuji, sumber-sumber itu tesis baru. Kalau itu bukan tesis, itu dusta. Kalau nyebut tesis itu bohong, lughatan wastilahan bohong. Secara bahasa, secara etimologi yang namanya tesis itu di KBBI bisa dilihat, itu berkaitan dengan pendidikan akademik. Secara istilah terminologi juga begitu. Nah, dia ngutip nih pendapat-pendapatnya Ibrahim bin Mansur tentang apa namanya teori-teori nasab. Dia pakai secara sepotong untuk nyerang nasab Balawi, dijadikan dasar teorinya dia. Ternyata Ibrahim bin Mansurnya sendiri mengatakan Balawi sahihun nasab, nggak ada keraguan sama sekali. Jadi kaidahnya dikutip, isbatnya dibuang. Akhirnya kemarin Gus Rumel Abbas datang nemuin Ibrahim bin Mansur masih hidup orangnya, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Ditemuin, diwawancarain, ini gimana Syekh? Ada orang batalin nasab Balawi, pakai kitab antum, dipakai teorinya. Apa katanya? Orang yang ngebatalin nasab Balawi dengan model cara seperti itu karena nggak ada kitab abad keempat, nggak nyebutin, berarti nggak nyambung. Itu yang seperti itu pembatalan yang didasari karena kebodohan atas ilmu nasab, bahkan dikatakan jahil murakkab, bodoh kuadrat, saudara. Itu yang ngomong begitu ulama yang dikutip sama bin Sarman. Terus lu mau apa lagi? Jelas atau tidak? Saya ada yang menarik. Dulu alhamdulillah ulama kita ini bangga sama ulama-ulama Nusantara. Begitu banyak ulama-ulama Nusantara yang go internasional dengan kealimannya. Dulu ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Sayyidul Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz di zamannya. Ngakuin juga Balawi di kitabnya yang namanya Syarjan. Habib itu Sayyid, Sayyid itu Habib, itu panggilan buat dzurriyyat Nabi. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Karyanya luar biasa. Di bidang tafsir ada Murah Labid, di bidang fikih ada Kasyifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, ada Nihayatuz Zain, Bisyarhi Qurratil Ain, itu sepadan sama Fathul Mu'in. Di bidang apa? Wah, Syekh Nawawi Al-Bantani hadits wala haraj, luar biasa, kebanggaan ulama Nusantara. Alhamdulillah. Ada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, musnidud dunia, ulama-ulama dunia yang datang ke Hijaz ngambil dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, kebanggaan Nusantara. Ada nama Syekh Mahfud At-Turmusi, pengarang Hasyiah Turmusi. Hasyiah Turmusi ini Hasyiah ala Minhajul Qawim, syarah Muqaddimah Hadramiyah. Di antara kitab fikih bab ibadat yang paling besar yang saya lihat Hasyiah Turmusi, saudara. Ini bukan kitab fikih Muqarran ya, kalau Muqarran lain cerita, perbandingan mazhab. Ini enggak mazhab Syafi'i, cuma bahas bab ibadah doang, menghasyiahkan Muqaddimah Hadramiyah sampai berjilid-jilid bab ibadahnya. Karangan karya ulama Nusantara, dahsyat atau tidak? Di Bogor kita punya Kiai Haji Abdullah bin Nuh, yang syair-syairnya diakui oleh Timur Tengah, mendunia ilmunya, saudara, diakui keulamaannya. Kita punya Kiai Haji Maimun Zubair yang karya-karyanya luar biasa, dihormati oleh dunia. Kiai Haji Maimun Zubair, kita bangga. Ulama-ulama Nusantara diakui keilmuannya, dan sampai saat ini masih banyak ulama Nusantara yang diakui keilmuannya di dunia. Di Bogor sekarang ada Kiai Haji Asep Abdul Qadir Jilani, itu kitab-kitab beliau di sini di MS, jadi kepala kitab-kitab beliau dicetaknya di Qatar, dijualinnya di Mesir, bahkan di Tarim itu hasyiah beliau Ghayatul Usul. Beberapa masyayikh ngajar Ghayatul Usul pakai kitab beliau. Ngajar mantek beliau punya hasyiah Natijatul Muhtam ala Idhahul Mubham. Beberapa masyayikh ngajar mantek pakai hasyiah beliau. Luar biasa, kebanggaan. Bangga atau tidak? Tahu-tahu ada satu muncul terkenal juga, go internasional juga, cuman go internasional dengan kebahlulannya.
Lah ini bukan saya yang ngomong. Nasional dengan kebahlulannya, kebodohannya, ini omongan ulama. Ini gara-gara ini muncul nih pembatalan nasab Balawi yang nabrak pendapatnya para ulama, nabrak ulama dari dulu, nanti akan saya jelaskan habis ini. Itu sampai memancing komentar ulama internasional. Wah, komentar ulama internasional nggak main-main, langsung bahasanya bodoh. Ada profesor doktor dari Malaysia, Al-Mahdali bangsanya, Profesor Aqil Al-Mahdali, profesor doktor, orang alim, sepuh, nulis tentang masalah ini. Kata dia, apa ini orang yang ngebatalan nasab Balawi? Kata dia, ini Al-Mahdali, bukan Balawi beliau, Al-Mahdali. Kata dia, orang yang ngebatalan nasab Balawi di Indonesia yang rame-rame ada yudha fi shaffil majanin, kata dia. Musinya ditaruh di barisannya orang-orang gendeng, orang edan. Go internasional nggak? Wah hebat, go internasional. Satu lagi kemarin, Mufti Mesir, Grand Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Grand Mufti Mesir kemarin rame. Ada. Sementara ajaran-ajaran lain selain ajaran Al-Quran, ajaran Al-Hadis tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Seperti jika ada orang yang mengatakan bahwa kemuliaan seseorang ditentukan oleh keturunannya. Siapa orang yang keturunan orang besar, maka dia orang yang paling mulia. Ini bukan ajaran Islam. Dalam Islam, kemuliaan seseorang tidak dilihat dari siapa dia dilahirkan, tapi apa kualitas dia dalam kehidupan. Kemuliaan seseorang tidak dilihat dari siapa dia bapaknya, tapi dilihat dari seberapa besar takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ajaran yang berbeda dengan itu wajib ditolak dan tidak boleh diterima, karena tidak ada sumber dari ajaran Islam, dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengaku dirinya keturunan Nabi misalnya, yang asli sekalipun, dia tidaklah lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dia telah membuktikan kualitas dia dalam kehidupan dari sisi ilmunya dan bagaimana akhlaknya dalam berinteraksi dengan sesamanya. Itu yang asli. Apalagi yang palsu. Orang ngaku turunan Nabi tapi palsu. Saya ibu-ibu telah meneliti secara ilmiah bagaimana pengakuan-pengakuan orang yang selama ini mengaku sebagai keturunan baginda Nabi. Setelah diteliti secara ilmu sejarah, ilmu nasab, ternyata mereka bukan hanya bukan keturunan Nabi, tapi ternyata mereka bukan orang Arab acan. Dilihat dari ilmu nasab tidak nyambung, dilihat dari ilmu sejarah fiktif. Nama-nama yang disebutkan sebagai luhur mereka ternyata adalah orang-orang yang tidak ada orangnya, jejodok sawah. Disebutkan nama-namanya, tetapi kemudian tidak ada dilihat dari kesejarahan yang ditulis oleh ulama dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Tidak ada mereka disebut sebagai orang-orang yang mempunyai pangkat dalam kehidupan, baik sebagai orang kaya maupun sebagai ulama. Jangankan sebagai orang kaya yang mereka mengaku bahwa leluhur mereka pindah dari Irak ke Yaman membawa kekayaan berpuluh-puluh onta, ternyata itu cerita palsu belaka. Mereka mengaku bahwa mereka turunan Nabi yang pindah ke Yaman dari Irak. Ternyata saya telusuri, ketemu itu namanya. Memang Ahmad bin Isa adalah sebagai keturunan Nabi asli pakai sod. Dia ada di dalam kitab Tahdhibul Ansab 435 Hijriah. Dia ada di dalam kitab Muntaqilatut Talibiyah 470 Hijriah. Dia ada di dalam kitab Al-Majdi 490 Hijriah. Dia ada di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah 597 Hijriah.
dia ada di dalam kitab Al-Fakhri 700 Hijriah, dia ada di dalam kitab Al-Asili 787 Hijriah, dia ada di dalam kitab As-Sabatul Musan 780 Hijriah, dia juga ada di dalam kitab Umdatul Talib Al-Kubra 828 Hijriah. Tapi tidak disebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaidillah, di mana para Habib Ba'alawi mengaku sebagai keturunan Ubaidillah. Ahmad bin Isa ini benar turunan Nabi, dia punya anak namanya Muhammad, Ali dan Husain, terverifikasi di dalam kitab-kitab nasab semuanya ada, tapi tidak ada anak yang bernama Ubaidillah seperti apa yang diaku oleh para Habib-Habib Ba'alawi. Tidak terverifikasi sebagai turunan Nabi, tidak pula terverifikasi secara ilmu sejarah sebagai tokoh yang pernah ada di dunia ini di masa lalu. Jadi bukan hanya sebagai bukan keturunan Nabi, tapi juga nama Ubaid ini tidak pernah dilahirkan di muka bumi. Ubaid punya anak namanya Alwi. Saya telusuri dalam kitab-kitab sejarah yang banyak ditulis, tidak ada pernah dilahirkan orang bernama Alwi bin Ubaid. Katanya Alwi punya anak namanya Muhammad, tidak pernah ada orang dilahirkan di dunia ini yang bernama Muhammad bin Alwi bin Ubaid. Muhammad bin Ali bin Ubaid tidak ada. Katanya punya anak namanya Alwi II, tidak ada. Katanya punya anak yang apa namanya itu Ali Kolikosam, tidak ada. Diceritakan di abad 9 Hijriah oleh seorang Ba'alawi namanya Ali As-Sakran. Katanya dia kalau tasyahud salam pada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, selalu mengulang-ulang sampai kemudian Rasulullah itu menjawab salamnya. Ternyata diverifikasi nama itu bukan nama Ali Kolikosam, leluhurnya Habib Ba'alawi. Ini yang saya teliti secara ilmiah dan sampai sekarang tidak ada jawaban untuk bagaimana mereka bisa membuktikan di abad di mana Ahmad bin Isa itu ada, yaitu 345 Hijriah. Apakah ada yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid? Mereka tidak bisa jawab. Katanya pindah dari Irak ke Yaman. Mana kitab yang menyebutkan sebelum abad ke-9, di mana mereka mengaku di abad 9 itu sebagai turunan Nabi? Sebelumnya mana kitab satu saja kitab nasab yang menyatakan mereka turunan Nabi? Tidak ada. Padahal kitab nasab banyak ditulis di sepanjang tahun antara 345 sampai 895 Hijriyah. Kemudian saya tanya lagi, adakah satu kitab saja yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa ini pindah dari Basrah ke Yaman? Tidak ada. Saya dapat membuktikan bahwa Ahmad bin Isa ini ada di kota Madinah, di satu kampung namanya Kampung Surya, di mana Kampung Surya ini adalah salah satu kampung di Madinah Al-Munawwarah yang menjadi basis seluruh keturunan baginda Nabi. Ahmad bin Isa ada di situ 243 Hijriah, dan tidak ada keterangan bahwa beliau pernah pindah ke Basrah atau dari Basrah pindah ke Yaman. Tidak ada. Dia orang Madinah, ada di Madinah. Wafatnya tidak disebutkan di dalam kitab Al-Ghaibah karangan At-Tusi di abad ke-5. Tetapi mengenai dia tidak punya anak namanya Ubaid, itu telah menjadi konsensus seluruh para penulis kitab-kitab nasab. Tidak ada Ahmad bin Isa alaihi salam mempunyai anak namanya Ubaidillah. Tidak ada orang namanya Ubaidillah ini pernah ada di Yaman. Kitab-kitab Yaman sudah ada, Tabaqat Fuqaha il Yaman, Tabaqat Sulaha il Yaman, Tarikh al-Yafi'i, Tarikh as-Suluk. Tidak ada yang nyebut nama orang, nama Faqih Muqaddam, Faqih Muqaddam. Tidak ada. Katanya wali mi'rajnya 70 kali. Tidak ada. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebutkan sebagai seorang waliullah, itu ada di dalam kitab-kitab yang di mana dia lahir, dia hidup, itu ada ulama-ulama lain yang mencatat keberadaannya.
Hari ini Imaduddin Usman ada di dunia ini tahun 2024. Nyari aja di Google Imaduddin Usman, thread akan banyak berita tentang Imaduddin Usman. Itu ditulis oleh orang lain, membuktikan eksistensinya pernah ada. Kalau misalnya 1000 tahun lagi mau dicari, pernahkah ada di Lampung seorang bernama Kiai Ulin Nuha yang ada di Lempuyang? Pas dicari data-data masa lalu tahun 2024, ada berita Kiai Imaduddin Usman mendatangi pondok pesantren Darul Ulum asuhan Kiai Haji Ulin Nuha Al-Hafidh. Ada yang nulis, ternyata itu bisa ditelusuri. Dan kalau orang berbohong tentang sejarah, serapi-rapinya dia berbohong, pasti akan ketahuan dengan teori dan metodologi para ahli filologi dan para ahli teks. Jadi cara untuk mengungkap kepalsuan sejarah itu bisa ditelusuri dengan metodologi studi teks dan studi intertekstualitas. Contohnya begini, ada orang nyalon bupati, dia punya ijazah Madrasah Aliyah Darul Ulum 2024, nyalonnya ini 2070 misalnya atau 2050. Dicurigai ijazahnya palsu, aliyah dari Darul Ulumnya. Kenapa dicurigai palsu? Karena ada data dari Kementerian Agama, lulusan-lulusan Darul Ulum tahun 2024 dan tidak ada namanya. Ini membuktikan ijazah yang dikeluarkan itu, yang dia jadikan syarat sebagai calon bupati, adalah ijazah palsu. Kalau dia belum menerima juga bisa ditelusuri dengan nama-nama yang ada di Kemenag itu, diparanin satu-satu, ditanyain, punya temen nggak ini calon bupati? Nggak ada. Itu berarti menunjukkan ijazahnya adalah ijazah palsu. Atau ngaku-ngaku sebagai pengurus PCNU Lampung Tengah. Dia ngaku mau jadi menteri agama, dipanggil sama presiden. Bapak, saya mau angkat sebagai menteri agama, tapi harus ada syaratnya. Apa? Pernah menjadi pengurus PCNU. Oh ada, saya pengurus PCNU di Lampung Tengah. Dia bikin itu SK yang dari pusat PBNU, dia cantumin namanya dengan menghapus satu nama lainnya. Bagaimana cara mengetahui bahwa dia SK-nya palsu? Dengan teori metodologi intertekstualitas, yaitu muqabalatun nusakh, dengan membandingkan SK yang satu dengan SK yang lain yang dimiliki dalam tahun yang sama. Tentu misalnya Kiai Nur Hadi sebagai ketua PCNU yang mendapat SK dari PBNU 2024, kan ada nama-nama di bawahnya. Dibandingkan, misalnya calon bupatinya namanya Samlawi, ketua PCNU Kiai Haji Nur Hadi, terus ada nama-namanya. Dia nyelipin sebagai wakil bendahara PCNU Lampung Tengah tahun 2024. Pas dilihat punya Kiai Nur Hadi, tidak ada nama Samlawi ini sebagai wakil bendahara. Kemudian sekretarisnya Kiai Nur Hadi yang sekarang juga hadir sebagai bendahara atau wakil sekretaris PCNU, ditanya, mana SK kamu tahun 2024? Ini SK saya. Dilihat lagi, bener nggak ada nama Samlawi. Yang ada nama Samlawi hanya di SK-nya punya Samlawi ini. Ini membuktikan bahwa pengakuan Samlawi ini sebagai pengurus PCNU di Lampung Tengah adalah palsu. Dan itu yang saya lakukan untuk mengetahui kepalsuan sejarah Ba'alwi. Dia menulis dalam kitabnya tahun 895 Hijriah bahwa kakeknya namanya Faqih Muqaddam ada di kota Tarim sebagai ulama mujtahid mutlak.
kemudian mempunyai ayah namanya Ali, punya kakek ulama besar Muhammad Shahib Mirbat yang menyebarkan madhab Syafi'i yang ada di Yaman, kemudian punya ayah Muhammad Shahib Mirbat ini namanya Ali Qoli Qasam yang juga ulama besar. Setelah saya gunakan metodologi intertekstualitas, yaitu dengan cara mengambil seluruh kitab-kitab yang dikarang pada abad itu, tidak pernah disebutkan nama-nama dari keluarga Ba'alawi, baik dia sebagai ulama maupun sebagai manusia saja tidak disebutkan. Ulama-ulama lain disebutkan, ada yang dibunuh, ada yang mendapat kemuliaan, ada yang diangkat sebagai mufti, disebutkan nama-nama ulama itu di kitab itu. Tetapi keluarga Ba'alawi leluhurnya Faqih Muqaddam Shahib Mirbat tidak ada di kitab-kitab sejarah Yaman. Mereka mengatakan ini ada 180 kitab yang telah mengesahkan nasab mereka. Betul. Sekarang kenapa? Karena dari mulai ngaku 895 Hijriah sampai sekarang itu sudah 500 tahun. Dan dari mulai 895 Hijriah mereka menulis kitab-kitab yang banyak. Nulis kitab terus sampai ada ulama juga mengutip dari kitab-kitab mereka. Sehingga hari ini banyak kitab-kitab yang menyatakan bahwa mereka turun nabi. Tapi coba lihat, adakah kitab nasab sebelum abad ke-9 menyebut mereka turun nabi? Tidak ada, karena mereka mulai mengakunya tahun 895 Hijriah. Ini barokah banget ini. Gerimis-gerimis alhamdulillah. Nah ini ibu-ibu, para ibu-ibu muslimat ini seragamnya di depan ini muslimat beda ya. Di belakang itu muslimat beda. Seragamnya sama tapi ya. Bapak-bapak nggak pernah punya seragam NU, ngaku orang NU. Siapa kita? NU. Tapi di rumahnya nggak punya batik NU. Tapi ibu-ibu, kadang-kadang satu ibu muslimat punya 3 seragam. Yang satu sudah lunas, yang 2 belum. Betul. Barokah insya Allah. Daripada kita ngeredit motor, lebih baik kita ngeredit baju muslimat. Insya Allah siapa orang yang ngurusi NU, ngurusi NU ya, bukan pengurus NU, mau pengurus mau bukan, tapi dia mau ngurusi NU, kata Mbah Hasim, maka dia akan kuanggap sebagai santriku. Siapa orang yang telah aku anggap sebagai santriku, maka aku akan doakan dia dan anak keturunannya husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. NU ini besar ibu-ibu, kekuatannya luar biasa untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan NU ini memberikan sumbangsih besar terhadap bangsa kita, terhadap negara kita. Berbagai macam dinamika kebangsaan, di mana di situ ada ancaman-ancaman integrasi dari musuh-musuh kita, musuh negara, dapat dilewati oleh negara kita. Di antaranya yang paling utama adalah karena ada sumbangsih Nahdlatul Ulama di sana. Maka kita sebagai warga Nahdlatul Ulama harus tetap memegang teguh daripada manhaj ulama-ulama kita di dalam bagaimana memandang negara kita ini adalah sebagai rumah yang wajib untuk dijaga, yang wajib untuk diselamatkan dari berbagai macam upaya-upaya musuh-musuh untuk menguasai rumah kita, rumah Indonesia. Hari ini ibu-ibu lagi banyak demo di mana-mana. Betul. Lagi banyak demo di mana-mana. Nahdlatul Ulama
sama dengan negara memandang bahwa setiap unjuk rasa adalah konstitusional di negara Pancasila ini. Tetapi bagi Nahdlatul Ulama, keamanan dan ketertiban negara kita adalah yang paling utama. Coba lihat 32 tahun Nahdlatul Ulama dimarginalkan oleh Soeharto, tetapi Nahdlatul Ulama tidak pernah marah. Pengusaha-pengusaha rokok, pengusaha tembakau, pengusaha tebu yang kaya raya tahun 50-60 kemudian hancur usahanya ketika zaman Orde Baru, sehingga NU betul-betul tidak memiliki sumber daya ekonomi. Kemudian dulu kita kaya raya, Bu. NU itu kaya raya. Di kampung saya ranting Ansor itu punya banser punya marching band. Sekarang tingkat kecamatan nggak punya marching band. Kenapa? Dulu itu ekonomi kita dengan usaha ekonomi yang kita lakukan itu berjalan. Sejak zaman Soeharto ekonomi kita ditutup, tapi NU tidak pernah purik, NU tidak pernah pundung demi negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan tahun 1984 NU lah ormas Islam pertama yang menyatakan menerima Pancasila sebagai ajas tunggal di negara kita Indonesia ini. Kenapa? Karena Pancasila ini telah dipelajari oleh kiai-kiai kita, semuanya sesuai dengan ajaran Islam. Pancasila hafal semua enggak, Bu? Coba Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini biar hujan juga yang semangat dong. Saya sebutin 1, nanti ibu-ibu yang nyebutin. 1. Bapak-bapak ikut. Ulangi. 1. 2. 3. 4. 5. Adakah dari 5 dasar Pancasila itu yang bertentangan dengan agama Islam? Tidak ada. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini sesuai dengan ajaran agama kita, qul huwallahu ahad, bahwa Tuhan hanyalah satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemanusiaan yang adil dan beradab, apakah ini bertentangan dengan Islam? Tidak, karena memang menurut agama Islam kemanusiaan itu adil, artinya sama semua manusia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua bangsa Indonesia di hadapan negara kesatuan Republik Indonesia adalah sama. Tidak ada di antara warga negara Indonesia yang terdiri dari 700 suku, 1000 bahasa yang dibedakan dalam pandangan negara. Seluruh warga negara Indonesia, baik dia dari Aceh, dia dari Palembang, dia dari Minang, dari Jambi, dari Lampung, dari Banten, dari Jogja, dari Surabaya, dari Bali, dari NTT, dari Papua, dari Maluku, dari Sulawesi, dari Kalimantan, semuanya sama di hadapan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada yang dibedakan antara satu dengan yang lainnya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ini adalah sesuai dengan Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan ini adalah hal juga yang ditekankan oleh agama agar seluruh umat Islam bersatu dalam satu barisan untuk menghadapi musuh-musuhnya.
dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan kita. Seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia yang telah berikrar bersatu di dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia ini harus berseru, Indonesia bersatu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Ini telah digariskan oleh para leluhur-leluhur kita yang dikarang oleh Wage Rudolf Supratman. Supratman apa Supratman? Wage Rudolf Supratman. Jangan dikira ini bukan Islam, Ibu. Wih, namanya Wage Rudolf. Wage Rudolf itu nama keren, tambahan. Nama aslinya Supratman, seorang soleh, muslim yang soleh. Saya waktu SD ngiranya bukan Islam, namanya Wage Rudolf. Tapi ternyata beliau adalah seorang muslim. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah musyawarah yang ditekankan oleh Al-Quran, ditekankan oleh Al-Hadis, ditekankan di dalam ijma' ulama, qiyas dan seluruh perangkat-perangkat hukum dalam Islam, yaitu adalah musyawarah dan mufakat. Di situ ada demokrasi, one man one vote, itu ketika musyawarah deadlock. Jika musyawarah deadlock, tidak bisa lagi ada jalan lain, maka baru one man one vote, satu orang satu suara. Sebenarnya inilah ajaran Islam yang sesungguhnya, Pancasila. Dan yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini juga adalah ajaran Islam. Keadilan ini adalah ajaran Islam. Harus adil, negara harus adil pada seluruh rakyatnya, baik dia itu yang memilihnya dalam pemilu maupun tidak. Tidak boleh bupati misalnya dari PDI, kemudian di desa ini yang menang Golkar, desa itu dibiarkan tidak dibangun. Tidak boleh. Tidak boleh seorang kepala desa ketika kampung ini nggak memilih dia, kemudian nggak dibangun jalannya oleh kepala desa. Ketika dia sudah jadi kepala desa, ketika dia sudah jadi bupati, ketika dia sudah jadi presiden, maka dia bukanlah presiden pemilih, tapi presiden bagi seluruh bangsa Indonesia. Ada yang tidak puas mengkritik, ada yang tidak puas demonstrasi, biarkan, karena ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, di mana boleh setiap orang untuk mengekspresikan pemikirannya, mengekspresikan kritiknya. Yang penting dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional, dengan tertib dan tidak anarkis. Dengarkan saja apa kemauannya ini para pendemo, dicatat yang bisa dilaksanakan sekarang yang tidak bisa dilaksanakan langsung, dijanjikan agar apa? Semuanya dapat kembali menjadi tentram demi persatuan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dibicarakan, tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah. Semuanya bisa, semuanya bisa. Kita sekarang ini telah mendengarkan pidato Bapak Presiden kita, bagaimana cita-citanya untuk membawa negara kita menjadi negara yang hebat, negara yang betul-betul akan menjadi negara yang membanggakan dalam kontestasi politik global.
bagaimana beliau berceramah di depan para pemimpin-pemimpin dunia di Mesir kemarin dalam pembelaannya terhadap Palestina. Saudara-saudara kita di Palestina masih dijajah oleh Israel, dijajah di dalam fisik, dijajah di dalam sejarah orang Palestina dirubah. Katanya orang Palestina ini walaupun sudah ribuan tahun berada di Palestina, tetapi kami, kata orang Israel, lebih dulu leluhur kami ada di Palestina. Ini sejarahnya, ini bukti kuburannya. Dibikin kuburannya yang palsu 300 di Palestina, kemudian ditaruh angka ribuan tahun yang lalu, sehingga dengan sejarah palsu ini kemudian baik secara fisik dikuasai, secara mental pun dikuasai. Karena pemalsuan makam itu adalah salah satu metodologi bagaimana makam di suatu kampung itu dibikin dengan angka yang tua, untuk kemudian ada orang yang hari ini mengaku sebagai keturunannya, agar orang-orang kampung itu dapat dikuasai dari kesejarahan yang diawali dengan pembuatan makam palsu. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. PWI yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama siap untuk berjuang untuk mengakhiri segala kezaliman orang-orang yang ingin merubah sejarah bangsa kita, sejarah negara kita, yang katanya tanggal 17 Agustus 1945 bukan ditentukan oleh para kiai, bukan ditentukan oleh putra-putri Indonesia, tapi ditentukan oleh seorang Khabib. Bahwa yang bikin Pancasila lambang Garuda itu seorang Khabib. Bahwa Insinyur Soekarno punya gurunya Khabib. Bahwa Syekh Hasyim Asy'ari punya gurunya Khabib. Bahwa pendiri Nahdlatul Ulama adalah Khabib. Yang anehnya Khabib yang satu ngomong pendiri NU Khabib Habib Qasim, yang satunya ngomong Habib yang lainnya lagi. Jadi mereka satu marga dengan marga lainnya saling rebutan Nahdlatul Ulama. Sedangkan yang kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari berdasarkan perintah dari gurunya Mbah Khalil Bangkalan, dan Mbah Khalil Bangkalan ini adalah murid kinasi dan sahabat setia daripada Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani dan Syekh Mahfud At-Turmusi Tremas. Semuanya putra putri Indonesia. Ini tugasnya berat Kiai Husnan, jangan selawatan aja. Ini coba lihat kanan kiri, ada nggak makam-makam palsu ini di Lempuyang, di Lampung Tengah? Kalau ada, jangan main pukul aja, jangan main ratakan. Kayak teman-teman kita di Madiun, baru dilantik hari ini, besok 6 makam hancur. Katanya itu makam palsu. Tapi dirapatkan dulu, tanya sama orang sekampung. Ini Bapak Ketua Kampung, Kasun, Kepala Dusun, apakah tahu ini makam siapa? Katanya namanya Habib Soleh. Betul nggak zaman dulu ini ada namanya Habib Soleh yang pernah tinggal di sini? Kata Kepala Kampung, nggak ada. Kapan ini ada makam? Baru 2 bulan yang lalu. Sebelumnya nggak ada makam, nggak ada. Katanya ini dapat dari mimpi dari Khabib yang ada di plat G di sana, yang katanya ini adalah makam waliullah Habib Anu bin Anu. Oh, begitu, berarti ini jelas palsu. Kecuali dulu ada Khabib di sini, kerja di kebun sawit misalnya, ada Khabib kemudian meninggal. Kalau itu berarti kuburan asli, ndak ada masalah kalau begitu. Wong dulunya ada penduduk yang namanya Habib Soleh di sini sebagai tukang kelapa sawit, berarti orang benar. Tapi kadang-kadang yang dulunya tukang kelapa sawit pas 50 tahun setelah kematiannya ini dibikinin kubah dianggap al-wali as-saleh, kutub ar-rabbani Habib Soleh, padahal dulunya tukang kelapa sawit. Kayak kemarin kejadian di Pekalongan,
tukang delman jadi waliullah. Ada tukang delman masih ada cucunya. Cucunya juga kemudian dipanggil Habib, padahal dia asli dari Pekalongan apa Pemalang itu saya lupa, ada di YouTube itu. Di Pemalang, dia seorang delman, tukang delman, meninggal. Kemudian ada seorang Habib mengatakan dia adalah waliullah dan dia seorang Habib katanya. Akhirnya cucunya ini jadi Habib. Nah, kemarin ketika sudah ada PWI ini ditelusuri kesejarahannya, kemudian cucunya pun mengakui bahwa memang ini dapat seorang Habib dan tidak ada sebuah riwayat pun yang menyatakan keluarganya seorang Ba'lawi. Ini yang terjadi dan kita memohon kepada aparatur pemerintah juga untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga leluhur kita. Kalau kita melihat hari ini sih mungkin belum begitu berarti. Kenapa? Karena mereka malu-malu untuk mengatakannya di hadapan publik. Tetapi ketika dibiarkan 100 tahun lagi kemudian menjadi sebuah pengetahuan umum bahwa di sini ada makam Habib Soleh di Kampung Lempuyang, Lampung Tengah, maka ini kemudian menjadi kebenaran mutlak. Karena sudah berjalan 100 tahun tidak ada yang menginterupsi, akhirnya diyakini sebagai kebenaran dan nanti kesejarahan orang Lempuyang ini kemudian menjadi hilang. Yang ada sejarah palsu dari makam palsu itu yang orangnya pun tidak ada, namanya pun dulu tidak ada. Dibikinlah kesejarahan yang pertama kali datang ke Kampung Lempuyang di Lampung Tengah adalah Al-Habib Saleh Marga bin Yahya misalnya. Kemudian dikaranglah cerita-ceritanya. Dia datang dengan membawa manggar kelapa sawit dari langit, kemudian dia jatuh di situ dan mendirikan kampung yang sekarang namanya Kampung Lempuyang. Bisa begitu. Kalau tidak diinterupsi, nanti lama-kelamaan dianggap sebuah kebenaran. Dan inilah yang terjadi di beberapa daerah, di beberapa negara, terutama di Palestina, yang kesejarahannya kemudian direbut oleh Israel yang mengaku sebagai keturunan Nabi Yakub. Ternyata pas tes DNA di Israel itu hanya 10% orang yang betul-betul keturunan Nabi Yakub. 90%-nya itu bukan keturunan Nabi Yakub. Ada yang berhaplogrupnya J1, 10% orang yang mengaku keturunan Nabi Yakub itu yang benar. Yang J1 ini sama dengan keturunan Nabi Muhammad hari ini. Turunan Nabi Muhammad hari ini sama dengan keturunan Yahudi asli. Kenapa? Karena kakeknya satu, yaitu Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi turunan Yahudi asli, turunan Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, itu haplogrupnya J1. Turunan Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, ke Adnan, ke Abdul Muthalib, ke Sayyidina Ali, ke Nabi Muhammad, ke Abbas, itu haplogrupnya J1. Nah, orang-orang Israel ini yang ngaku sebagai keturunan Nabi Yakub ini ternyata ketika dites DNA mayoritas mereka bukan keturunan Nabi Yakub, bukan keturunan Nabi Ibrahim. Bahkan 10% lagi diantaranya adalah haplogrup G, sama dengan Ba'lawi yang ada di Indonesia. Apa itu haplogrup G? Orang yang beragama Yahudi yang mengaku keturunan Nabi Yakub, padahal mereka bukan keturunan Nabi Yakub. Mereka masuk Islam ngaku turunan Nabi Muhammad, padahal haplogrupnya G sama orang Kaukasus. Masuk ke India dia jadi suku Paswan, ini beragama Hindu, dia mengaku sebagai keturunan Dursusana. Yang animisme di Kalas di India, dia mengaku sebagai keturunan Alexander Agung. Jadi mereka rajin ngaku-ngaku keturunan orang mulia, turunan orang besar, padahal mereka bukan keturunan siapa-siapa. Dengan menulis narasi turunan orang besar,
kemudian diyakini oleh orang-orang sekitarnya, makanya orang sekitar itu kemudian menjadi rendah, dia menonjolkan diri. Nah, ini yang harus cerdas kita sebagai bangsa Nusantara yang merupakan keturunan para raja-raja besar di masa lalu. Bapak-bapak harus ingat bahwa bangsa Nusantara ini peradabannya secara arkeologis adalah salah satu bangsa yang memiliki heritage, warisan yang bisa dibuktikan hari ini. Bapak banyak yang orang Magelang. Di Magelang ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan. Di Jawa Tengah itu ada Candi Kalas, ada Candi Roro Jonggrang. Itu membuktikan bahwa teknologi orang tua kita di masa lalu itu teknologi yang standar internasional. Hanya ada di beberapa peradaban dunia, seperti di Mesir, seperti di Yunani, dan di antaranya adalah leluhur kita bersama bangsa Nusantara yang begitu cerdas, mampu membangun satu bangunan yang bisa bertahan ribuan tahun seperti Candi Borobudur. Sebelum Belanda datang kemari, Pak, orang Jawa Tengah itu sudah ada pabrik meriam. Sebelum Belanda datang kita dijajah, orang-orang Banten sudah mempunyai pabrik senapan. Zaman Sultan Ageng Tirtayasa sudah ada pabrik senjata seperti Pindad. Sudah ada senjata laras pendek, sudah ada senjata laras panjang. Tapi kemudian ketika Belanda datang, peradaban kita sejarahnya dirubah. Orang-orang Portugis itu, Bapak, datang ke Indonesia ini yang dulu namanya Nusantara, sampai di perairan Banten itu melihat bagaimana angkatan laut Banten itu diperkuat oleh armada tempur angkatan laut yang lebarnya kapal induk Banten itu